wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa bi asrarihi bi darani amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutil jamaah, masih membahas tentang syarat-syarat daripada berjamaah. Bila angkola wa in rafa'al ma'mum ma'al imami fasyakka hal qara al-fatihah aw tadhakkara annahu lam yaqra'aha lam yajuz lahu al-aud ilal qiyam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa in raka'a, dan apabila ruku, in syartiyah, wa in raka'a, ya, in syartiyah, dan apabila ruku, raka'a yarka'u, siapa al-ma'mumu, fa'ilnya daripada raka'a. Wa in raka'a, dan apabila ruku, siapa al-ma'mumu, ma'mum, ruku ma'al imami, ta'aluknya bersama dengan imam. Apabila si makmum ruku bersama dengan imam, kemudian ketika ruku fasyakka, maka ragu siapa makmum, hal qara'aha, apakah sudah membaca siapa makmum al-fatihata, pada fatihah. Hal qara'a, apakah sudah membaca siapa makmum al-fatihata, pada fatihah. Au tadzakkara, atau ingatnya makmum, annahu, bahwa sesungguhnya makmum itu lam yaqra'ha, belum membaca fatihah siapa makmum. Itu lam yaqra'ha, belum membaca fatihah siapa makmum. Jawabnya in lam yajuz, maka tidak diperbolehkan lahu, bagi makmum, apa al-audu, kembali. Lam yajuz, maka tidak diperbolehkan lahu, bagi makmum, apa yang tidak diperbolehkan, fa'ilnya jaza yajuzu, lahu, bagi makmum, apa al-audu, kembali, ilal qiyami, pada berdiri. Ya, nggak boleh baginya untuk kembali berdiri dalam rangka untuk membaca fatihah, karena dia sudah terlanjur ruku bersama dengan makmum. Dia ingat atau ragu bahwa dia belum membaca fatihah, maka posisi makmum seperti ini tidak perlu kembali untuk melaksanakan fatihah. Ya, nggak boleh justru. Wa tadaraka, dan menyusulah siapa makmum ba'da salamil imami, setelah salamnya imam, rakaatan, pada satu rakaat. Maka tindakannya bagi dia menambahkanlah satu rakaat bagi dia setelah imamnya salam. Berarti rakaat yang pertama tadi yang dia ragu atau dia yakin belum baca fatihah, sedangkan dia sudah terlanjur ruku bersama imam, itu rakaatnya tidak dihitung. Maka wajib bagi dia untuk menambah satu rakaat lagi setelah imamnya salam. Nggak perlu balik lagi. Tapi kalau balik lagi gimana? Fa'in ada, maka apabila kembali siapa makmum aliman, menjadi hal yang mengetahui siapa makmum, amidan, dan juga menyengaja siapa makmum, jawabnya in batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya makmum. Kalau dia kembali dan itu disengaja dilakukan dan itu dia mengetahui tentang keharamannya, maka sholatnya menjadi batal. Wa illa wa illam aliman
ada aliman wa amidan, kalau memang dia kembali tapi karena dia tidak mengetahui hukumnya dan tidak ada unsur penyengajaan karena refleksnya saja, ya fala, maka tidak batal. Wa illa, kalau tidak disengaja dan tidak mengetahui tentang hukumnya, fala, maka tidak batal apa sholat. Ya jawabnya. Falau tayakkana, maka apabila yakin siapa makmum al-qira'ata pada bacaan Fatihah, dia yakin sudah membaca Fatihah. Wa syakka, dan ragu siapa makmum fi ikmaliha, di dalam menyempurnakan qiraahnya. Ya, dia yakin sudah baca tapi dia ragu udah sempurna apa belum bacaan Fatihahnya. Fa innahu, maka sesungguhnya syak, keraguan-raguannya itulah yu'assiru, tidaklah membekasi apa syak, tidaklah mempengaruhi apa syak, dalam artian tetap bagi dia dihukumi 1 rakaat dan tidak perlu menambahkan lagi. Al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Titik. Ya Allah ya Bakarim, bismillahirrahmanirrahim. Walau ishtagola, dan apabila disibukkan siapa masbukun, makmum masbuk. Walau ishtagola, dan apabila disibukkan siapa masbukun, makmum masbuk. Wa huwa, adapun masbuk, siapa sih makmum masbuk itu? Wa huwa, adapun masbuk itu man, orang, seseorang lam yudrik, ya, yang tidak mendapati siapa man min qiyamil imami, hale dari berdirinya imam, lam yudrik qadaran, pada ukuran atau kira-kira, ya, ukuran yasa'u yang muat apa qadar, ukuran tersebut al-fatihata, pada membaca Fatihah, al-fatihata, pada membaca Fatihah, bin nisbati, dengan dinisbatkan, ilal qiraati, kepada bacaan al-mu'tadilati, yang standar, al-mu'tadilati, yang standar. Makmum masbuk adalah seorang makmum yang tidak mendapati dari berdirinya imam seukuran dia mampu membaca surat Al-Fatihah, dengan dinisbatkan kepada bacaan yang standar. Sekira-kiranya waktu berdirinya dia ini tidak cukup untuk membaca Fatihah dengan sempurna. Contoh, dia datang, imamnya sudah baca surat di akhir-akhir ketika dia takbiratul ihram. Nah, berdirinya dia setelah takbiratul ihram ini seukuran tidak mampu membaca Fatihah dengan sempurna. Fatihah atau bacaan bagi orang yang bacanya standar, dia baru bismillahirrahmanirrahim, imamnya udah keburu ruku. Nah, itu namanya makmum masbuk. Berdirinya dia, ya, ukuran waktunya ini tidak sanggup atau tidak cukup untuk membaca Fatihah dengan sempurna dari bacaan Fatihah yang standar. Berbeda dengan orang yang bacaannya lemah, walaupun berdirinya 10 menit tapi dia nggak cukup juga, itu bukan makmum masbuk, ya. Tuh, ya, dia tidak mendapati waktu berdirinya untuk menyempurnakan Fatihah. Itu namanya makmum masbuk. Wa huwa, adapun masbuk, ya, itu tiddul muwafiq, kebalikan dari makmum muwafiq, ya, kebalikan dari makmum muwafiq. Berarti kalau makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati berdirinya dia bersama imam waktu seukuran mampu menyempurnakan bacaan Fatihah. Imam takbiratul ihram, dia menyusul takbiratul ihram. Nah, waktu dia berdiri bersama imam sebelum imam ruku ini seukuran dia mampu menyempurnakan Fatihahnya. Itu namanya makmum muwafiq, ya.
yang Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam, ya, yang Fatihahnya tidak ditanggung oleh imam, sedangkan makmum masbuk Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nanti hukumnya ada, ya. Walau istaghola, dan apabila disibukkan siapa masbukun makmum masbuk, ya. Walau syakka, dan apabila ragu siapa masbuk, ya, ya, hal adraka, apakah mendapati siapa makmum zamanan pada masa atau waktu, biasa aha yang memuat apa zaman pada Fatihah, ya. Takhallafa, jawabnya maka tertinggallah siapa makmum atau apa namanya takhallafa itu bahasa kita kemarin ngeri kalau bahasa Jawa, ya, mengerilah siapa makmum atau boleh tertinggalnya siapa makmum li'itmamiha, karena untuk menyempurnakan Fatihah. Contoh, ada seorang makmum ragu, ini seukuran dia berdiri mampu nggak membaca Fatihah dengan sempurna waktunya. Nah, bagi makmum yang keadaannya seperti ini, boleh bagi dia takhalluf, tertinggal dari gerakan imam karena untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Wala yudriku, dan tidak mendapati siapa makmum syak, makmum yang ragu tadi, ar-raka'ata, pada rakaat. Kapan? Malam yudrikhu, selama tidak mendapati siapa syakun pada imam birruku'i, di dalam ruku, ya. Maka bagi makmum yang ragu apakah berdirinya dia mampu untuk membaca Fatihah dengan sempurna, maka bagi dia boleh takhalluf, tertinggal dari imamnya. Kalau dia tertinggal, ya, lebih dari 2 rukun, maka ya dia tidak mendapati, ya, 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau mendapati imam dalam keadaan ruku, maka baginya mendapati 1 rakaat bersama imam, ya. Walau ishtaghala masbukun bisunnatin, ta'alluqnya perhatikan. Apabila disibukkan siapa masbukun makmum masbuk, disibukkan bisunnatin dengan hal yang sunnah di dalam salat. Contohnya kata awudin, seperti membaca ta'awud, waftitahin, dan membaca doa iftitah, ya. Aulam yashtagil, atau tidak disibukkannya masbuk bisyai'in, dengan sesuatu apapun, nggak baca surat, nggak baca doa iftitah, nggak baca ta'awud, tapi diam. Gambarannya bagaimana? Bi'ansa, kata dengan gambaran diamnya masbuk zamanan, pada satu masa, satu zaman, ba'da taharrumihi, setelah takbiratul ihramnya masbuk, wa qabla qiraatihi, dan sebelum membaca Fatihahnya masbuk, ya. Wa huwa hale, adapun masbuk itu alimun, orang yang mengetahui masbuk, bi anna wajibahu, bahwa sesungguhnya kewajibannya masbuk itu al-fatihatu, membaca al-fatihah, ya, ya, ya. Apabila seorang makmum masbuk disibukkan dari awal dengan hal-hal yang sunnah, contohnya membaca ta'awud dan membaca doa iftitah, atau tidak disibukkan sama sekali, tetapi dia diam, ya, diam setelah takbiratul ihramnya dia, ya, pada zaman yang sekiranya mampu untuk baca Fatihah, dia diam, dan dia tahu, ya, kewajiban seorang makmum masbuk adalah
dia wajib membaca Fatihah. Yang namanya sholat wajib baca wa huwa alimun bi anna wajibahu al-Fatihah. Awistama'a, atau ya apabila mendengarkannya masbuk qiraatal imami, pada bacaan imamnya, jawabnya dari pertanyaan-pertanyaan ini dari lawish dagola, ya law syartiyah, lawish dagola masbukun qara'aha, maka membacalah siapa masbuk wujuban dengan jalan wajib minal fatihati, dari al-fatihah, ba'da ruku'il imami, setelah rukunya imam. Ya, maka wajib bagi dia untuk membaca Fatihah setelah rukunya imam. Bagi makmum masbuk, yang pertama yang disibukkan dengan hal yang sunnah, yaitu membaca ta'awud dan membaca doa iftitah. Yang kedua tidak disibukkan, tetapi dia diam dalam satu masa setelah dia takbiratul ihram dan dia tahu kewajiban dia itu adalah baca Fatihah, atau dia menyimak, makmum yang sedang menyimak bacaan suratnya imam dari Fatihah, ya, kemudian tiba-tiba imamnya ruku. Nah, kewajiban bagi dia adalah membaca Fatihah ba'da ruku'il imam, setelah rukunya imam. Sawaun alima, baik ya mengetahuinya masbuk, sawaun alima, baik mengetahuinya masbuk, annahu, sesungguhnya masbuk itu yudriku, bisa mendapati siapa masbuk al-imama, pada imamnya, qabla raf'ihi, sebelum bangunnya imam, min sujudihi, dari sujudnya imam, amla atau tidak, alima, amla atau tidak mengetahuinya makmum, al aujahi, menurut kaul aujah. Ya, jadi wajib bagi makmum yang seperti ini untuk membaca Fatihah setelah rukunya imam, baik dia mengetahui bahwa kalau dia membaca Fatihah dia bisa mendapati imam sebelum bangun dari sujud yang kedua, atau justru dia juga tidak mendapati imam dari sujud yang keduanya. Dari pembahasan awal kita ya dipahami bahwa seorang makmum yang memiliki uzur ya di dalam sholatnya boleh tertinggal dari gerakannya imam, ya, yaitu dari 3 gerakan tawilah, ya, selama makmumnya dalam keadaan uzur, ya, seperti tadi makmumnya disibukkan dengan membaca ta'awud dan doa iftitah, atau si makmumnya mendengarkan bacaan imam dari bacaan Fatihahnya, ternyata setelah bacaan Fatihahnya imam langsung ruku. Nah, makmum seperti ini dikatakan makmum yang uzur, makmum yang boleh tertinggal lebih dari ya 3 rukun tawilah. Ya, apa saja? Ruku yang pertama, kemudian iktidal tidak dihitung karena dia merupakan rukun qashirah, kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk di antara 2 sujud juga tidak dihitung karena dia rukun qashirah, kemudian sujud yang kedua, ya, sujud yang kedua. Maka ketika makmum yang punya uzur tertinggal sampai dengan sujud yang ketiga ini masih dikatakan mendapati 1 rakaat dengan imamnya, ya, kalau masih dalam keadaan sujud yang kedua. Tapi kalau imamnya sudah bangun dari sujudnya untuk melaksanakan rakaat yang selanjutnya atau ingin melakukan tahiyat awal, maka makmum tersebut dikatakan tidak mendapati 1 rakaat, tapi wajib bagi dia untuk yuwafiquhu, mengikuti gerakan imam yang keempatnya, yaitu ketika dia berdiri atau duduk tahiyat awal. Gak perlu ruku, gak perlu tidak, gak perlu sujud. Nah, ini begini hasilnya, ya.
Baik dia yakin mendapati imam masih dalam keadaan sujud atau tidak mendapati, tetap bagi dia wajib baca Fatihah, ya. Qadroha, ya. Ukuran baca Fatihah semana? Qadroha pada seukuran sunnah yang dibaca, ya, dari ta'awud dan iftitah. Hurufan, apanya hurufan? Hurufnya, ya, bidhannihi, di dalam dhannya, masbuk, ya, ketika dia disibukkan membaca hal yang sunnah seperti ta'awud dan doa iftitah, maka dia wajib membaca Fatihah seukuran dia membaca ta'awud dan membaca iftitah dari huruf-hurufnya, ya, dalam prasangka dia. Au qadra zamanin, yang kedua berarti kasusnya, atau membaca Fatihah dengan seukuran zaman waktu, min sukutihi, dari diamnya masbuk, berarti kasus yang kedua, ya. Lam yastagil bi syai'in, diam saja, ya, setelah takbiratul ihramnya, maka wajib baca Fatihah dengan seukuran qadra zamanin min sukutihi, seukuran waktu dari diamnya masbuk. Alasannya litaksirihi, karena cerobohnya, ya, cerobohnya masbuk, diudulihi, sebab pindahnya masbuk, ya, anfardi, dari kewajiban, ila ghairihi, pada selain fardi, ila ghairihi, pada selain yang fardu, ya. Wa udhira, titik, ya, ini kasus makmum masbuk ketika dia ada waktu. Perhatikan, tadi kan dikatakan makmum masbuk, makmum yang berdiri, ya, dia, ya, tidak mampu untuk menggunakan Fatihahnya, ya, imamnya keburu ruku. Nah, ini kasusnya makmum masbuk yang ada waktu sempat baca Fatihah, tapi dia disibukkan dengan hal yang sunnah, atau disibukkan dengan diam sejenak, atau dengan menyimak bacaan imam. Maka teledornya dia, walaupun dia fi hukmil masbuk, yang Fatihahnya ditanggung oleh imam, teledornya dia tidak memanfaatkan waktunya untuk membaca yang wajib, yaitu Fatihah, dihukum bagi dia qira'ah al-Fatihah, wajib bagi dia membaca Fatihah. Kan kita tahu makmum masbuk itu adalah makmum yang Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tetapi dalam kasus ini ada waktu jeda yang sekiranya dia bisa baca Fatihah, dia nggak manfaatkan, malah dia disibukkan dengan hal yang sunnah. Nih kasusnya, makanya dia wajib baca Fatihah, karena ada waktu kok nggak, kenapa dia tidak membaca Fatihah, padahal kewajibannya dia yang seharusnya dia lakukan adalah membaca Fatihah, tapi dia malah disibukkan membaca hal yang sunnah seperti ta'awudz dan doa iftitah, atau dia diam setelah takbiratul ihram, atau dia menyimak bacaan imam setelah takbiratul ihram. Nah, maka bagi makmum masbuk yang seperti ini, tetap bagi dia wajib baca Fatihah seukuran apa? Seukuran teledornya dia membaca hal yang sunnah. Seukuran teledornya dia, diamnya dia setelah takbiratul ihram. Seukuran diamnya dia ketika menyimak bacaan imam, waktunya yang dia baca Fatihah. Walaupun dia mengetahui bahwa dia tidak akan mendapati imam dalam keadaan sujud yang kedua, atau dia yakin imam masih dalam keadaan sujud, tetap bagi dia wajib baca Fatihah. Ya, paham nggak? Wajib baca Pak. Kalau dia mendapati imam dalam keadaan sujud, berarti dia masih mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau dia mendapati imam sudah tidak dalam keadaan sujud, berarti sudah bangun dari sujudnya, berdiri untuk melaksanakan rakaat selanjutnya, maka bagi dia tidak mendapati 1 rakaat. Wajib bagi makmum seperti ini untuk yuwafiquhu, mengikuti gerakan imam yang sedang berdiri atau sedang duduk tahiyat awal. Paham nggak? Ya, ini makmum masbuk yang teledor dengan hal-hal yang bukan yang wajib. Ya, jadi dipahami. Ya Allah Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa udhira, dan diudhuri atau merupakan udzur.
siapa man makmum, takhallafa yang tertinggal siapa man li sunnatin karena membaca hal yang sunnah. Ya. Contohnya kabut qiraati, seperti halnya ya, lemahnya bacaan. Ya, jadi orang yang terledor ya membaca hal yang sunnah, tertinggal dari imam, itu merupakan uzur yang seperti halnya kutil qiraah, orang yang bacaannya lemah. Makmum tadi disamakan hukumnya dengan orang yang membaca bacaan Fatihahnya lemah, bisa tertinggal dari bacaannya imam. Alama menurut pendapat kaulahu yang mengatakan pada mazhab Asy-Syekhani, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ya, Syekhani dalam ilmu fikih, ya. Kal Baghawi seperti halnya Imam Baghawi, liwujubit takhallufi karena wajibnya tertinggalnya makmum. Ayat takhallafu maka tertinggallah siapa makmum, wa yudriku dan mendapati siapa makmum ar-raka'ata pada rakaat malam yusbaq selama tidak didahului atau tidak didahului siapa makmum ya bi aksara min salasati arkanin dengan perkara yang lebih banyak dari 3 rukun. Kalau dia tertinggal dari 3 rukun tawilah, maka dia tidak dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak tertinggal lebih dari 3 rukun tawilah, dia dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Ibaratnya tadi ya, 3 rukun tawilah itu ya, ruku, iktidal tidak dihitung, sujud pertama, kedua, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung, sujud yang kedua itu rukun yang ketiga dari rukun tawi. Kalau dia mendapati imam masih dalam keadaan sujud yang kedua, dia dikatakan masih mendapati 1 rakaat. Buru-buru sempurnakan sholatnya, ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud. Tapi kalau mendapati imamnya sudah kadang bangun dari sujud, berarti sudah diri tegak untuk menyempurnakan rakaat selanjutnya. Atau dia tahiyat awal, kalau dia berada di rakaat yang kedua, maka makmumnya dikatakan tidak mendapati 1 rakaat, tapi wajib bagi dia yuwafiquhu, langsung mengikuti gerakan imam pada rakaat yang keempat. Langsung duduk dah tuh tahiyat, atau langsung berdiri lagi mengikuti rakaat yang si imam. Kemudian wajib bagi dia nanti ketika imam selesai salam menambahkan 1 rakaat kembali. Khilafan hal yang berbeda 5 pada pendapat iktamadahu yang berpegangan pada mazhab jam'un muhaqqiquna, segolongan ulama muhakkikun min kaunihi bayaniyahnya dari adanya man, orang ini makmum ini tu ghairu ma'dzurin yang tidak diuzuri atau orang yang tidak punya alasan tertinggal. Berbeda dengan pendapat segolongan dari ulama muhakkikun ya, bahwa makmum yang seperti ini ghairu ma'dzurin, makmum yang tidak memiliki alasan tertinggal dari 3 rukun tawilah. Alasannya kenapa? Litaksirihi, karena cerobohnya makmum, karena taksirnya makmum, berarti dia tidak boleh tertinggal dari 2 rukun tawilah ya. Jadi kan di awal dikatakan makmum yang tidak punya alasan tertinggal dari imamnya tidak boleh tertinggal dari 2 rukun fi'li, yaitu ruku dan iktidal. Ya fi'liyaini kamilaini, ya yang sempurna kedua-duanya, ya mutawaliyaini yang berturut-turut keduanya. Ya, imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram. Imam baca Fatihah, dia diam. Imamnya ruku, dia baru baca Fatihah.
kemudian imam iktidal dia belum sempurna Fatihahnya. Nah, imamnya sujud. Nah, makmum seperti ini dia tidak ada alasan tertinggal, batal sholatnya karena dia sudah tertinggal 2 rukun yang berturut-turut. Tertinggalnya dia tidak ada alasan. Kalau ada alasan boleh tertinggal dari 3 rukun tawi. Kasus makmum seperti ini terjadi 2 pendapat pula. Ada yang mengatakan dia termasuk orang yang memiliki uzur, disamakan dengan makmum yang mutkil qiraah. Pendapat yang kedua, dia makmum yang tidak punya alasan, yang bagi dia tidak boleh tertinggal dari 2 rukun fi'liyaini, 2 rukun fi'li. Alasannya litaksirihi, karena cerobohnya di dia. Ya litaksirihi, karena cerobohnya makmum bil uduli, sebab pindahnya makmum al-mazkuri yang telah disebutkan, pindahnya dia dari hal yang wajib melaksanakan hal yang kewajiban dia baca Fatihah, tapi dia malah membaca hal yang Nah, kewajiban dia baca Fatihah, tapi dia malah menyimak bacaan imam. Sudah tahu waktunya titik, ya. Wajah zamadan mantap, ya. Bihi dengan ya, pendapat yang kedua ini, ya, yang makmum tersebut bukan makmum yang punya uzur. Siapa syekhuna, guru kami fi syarhil minhaj, di dalam syarah minhaj, wa fatawihi, dan fatawinya, ya, syekhuna. Maqala, kemudian berkata siapa syekhuna, man abbaro bi udrihi fa ibaratuhu muawwadun, ya. Maqala, kemudian berkata siapa syekhuna, man, adapun ulama, seseorang, itu abbaro, man, adapun siapa orangnya, siapa orang itu abbaro, meredaksikan, mengibarahkan siapa man bi udrihi, dengan uzurnya makmum tadi, ya, yang disibukkan dengan hal yang sunnah. Fa ibaratuhu, maka ibarahnya, redaksinya man ulama, ya, itu muawwalatun, yang ditakwil. Ya, menurut syekhuna, ya, pengarang kitab ini mengatakan ulama yang meredaksikan makmum seperti itu dikatakan makmum yang memiliki uzur, yaitu makmum masbuk yang disibukkan dengan hal yang sunnah, ya, dikatakan dia orang yang punya uzur, boleh tertinggal dari 3 rukun tawilah. Ya, pendapat pertama mengatakan makmum tersebut makmum yang memiliki uzur, boleh tertinggal dari gerakannya imam selama, ya, gerakan tersebut tidak melebihi dari 3 rukun tawi. Nah, ulama yang mengatakan seperti itu menurut syekhuna harus ditakwil, ya. Man abbara bi udrihi fa ibaratuhu muawwalatun, maka ibarahnya ulama yang mengatakan makmum seperti itu uzur, itu ditakwil. Wa alaihi, dan itu atas ma'iktamadahu, ya, apa-apa yang menjadi pegangan daripada, ya, jampun muhakkikun, annahu, adapun sesungguhnya man itu illam yudrik, apabila tidak mendapati siapa imam al-makmumat pada makmumnya, birruku'i, di dalam ruku, fatathu, maka hilang bagi man rakaat, ya, bagi ulama yang berpendapat, ya, bahwa makmum tersebut makmum yang tidak punya uzur. Berarti kalau dia tidak punya uzur, kalau dia tidak mendapati imamnya dalam keadaan ruku, ya, fatathu, maka hilang bagi dia 1 rakaat, walayar kau, dan tidak boleh ruku siapa makmum mengikuti imamnya. Lianahu, karena sungguhnya rakaat itulah yuhsabu, tidak dianggap apa rakaat, lahu, bagi makmum atau bagi man, bal yutabiuhu, akan tetapi mengikutilah siapa makmum pada imamnya, bihuwihi, di dalam turunnya imam,
Lis-sujudi karena sujud, maka bagi makmum tersebut menurut pendapat yang kedua, kalau dia tidak mendapati imamnya dalam keadaan ruku, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat dan tidak boleh bagi dia untuk melakukan ruku, ya, karena rakaat tersebut tidak dianggap. Tapi bagi makmum tersebut wajib mengikuti gerakan imam, yaitu gerakan turun untuk melaksanakan sujud. Bal yutabi'uhu, akan tetapi mengikutilah siapa makmum pada imam fi huwihi, di dalam turunnya imam lis-sujudi karena sujud. Illa, apabila tidak yutabi'uhu, kalau dia tidak mengikuti gerakan imamnya, batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya man atau makmum. In alima, apabila mengetahui siapa makmum atau man, wa ta'ammada, dan menyengaja siapa makmum atau man. Ya, masih kasus yang awal tadi, makmum masbuk, ya, istabola bisul. Nah, ada dua pendapat. Pertama, dia termasuk orang yang memiliki udzur, berarti boleh tertinggal dari imamnya 3 rukun tawilah, ya. Yang pendapat yang kedua, dia orang yang tidak punya udzur, berarti dia tidak boleh tertinggal dari 2 rukun, ya. Ini kalau dia baca Fatihahnya masih mendapati imam dalam keadaan ruku, ya, ada rakaat, maka dia mendapati 1 rakaat. Kalau dia mendapati imamnya sudah bangun dari ruku, sudah iktidal, dia tidak mendapati 1 rakaat, tapi wajib bagi dia mutaba'atuhu, mengikuti gerakannya imam, lilhuwihi lis-sujud, untuk turun melaksanakan sujud, maka rakaat tersebut tidak dihitung. Kalau dia ruku tetap iktidal, ia batalat kalau memang sengaja dan dia mengetahui hukumnya menurut pendapat yang kedua. Panjang ini, nyambung ya, ya, dari pembahasan tadi nyambung masih pembahasan yang awal tadi, ya. Kemudian berkata Syekhuna, ya, kemudian takwilannya nih menurut Syekhuna, ya, takwilan pertama tadi seperti tadi. Walladzi, adapun pendapat yang tajihu, ya, memiliki wajah apa alladzi, ya, berarti pendapat yang kuat itu annahu, sesungguhnya man atau makmum itu yatakhallafu, tertinggallah siapa makmum liqiraatin karena membaca bacaan. Lazimahu, yang wajib apa ma bagi makmum, hatta yurida, sehingga menghendaki siapa al-imamu imam, al-huwiya, pada turun lis-sujudi karena sujud. Fa in kammala, maka apabila sudah menyempurnakan siapa makmum pada ma lazimahu, yaitu dari Fatihahnya, wa faqahu, maka mengikutilah siapa makmum pada imam fihi, di dalam huwi lis sujud, wala yarka'u, dan janganlah ruku siapa man atau makmum. Wa illa, dan kalau tidak, wa faqahu, kalau dia enggak mengikuti gerakan imam untuk sujud, batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya man atau makmum. In alima, apabila mengetahui siapa makmum, wa ta'ammada, dan menyengaja siapa makmum. Nah, ini, ya, summa qala, kemudian berkata siapa Syekhuna, walladzi, adapun pendapat yang tajihu yang kuat apa alladzi, itu annahu, sesungguhnya man, ya, itu ya takhallafu, tertinggal siapa man, takhallaflah siapa man, atau tertinggallah siapa man, boleh tertinggal baginya, ya, boleh tertinggal baginya, karena apa? Liqiraati ma, karena untuk membaca bacaan. Lazimahu, yang wajib apa ma bagi man, berarti baca Fatihah. Sampai kapan bacanya? Hatta yurida, sehingga menghendaki siapa al-imamu imamnya, al-huwiya, pada turun lis-sujudi, karena untuk sujud, sampai imamnya ingin melaksanakan sujud. Fa'in kammala, maka apabila sudah sempurna apa Fatihahnya bagi makmum tersebut, ya,
Apabila sudah menyempurnakan siapa man pada ma lazimahu dari Fatihahnya wa faqahu maka mengikutilah siapa man pada imamnya fihi di dalam alhui sujud turun karena sujud wala yarka'u dan janganlah ruku siapa man jangan ruku langsung ikut turun sujud bersama imam. Wa illa kalau dia tidak mengikuti sujud bersama imamnya dalam artian berarti dia ruku baru iktidal baru sujud batalat maka batal apa sholatuhu sholatnya man in ta'amma in alima wa ta'ammada kalau dia mengetahui dan dia menyengaja. Wa illa kalau tidak perhatikan kamala nggak bisa menyempurnakan Fatihahnya di dalam rukuknya imam dan iktidalnya imam. Wa illa kalau dia tidak bisa menyempurnakan wa illam kamala farokohu maka memisahlah siapa imam makmum pada imam. Farokohu maka mufarokohlah siapa man pada imam bin niyati dengan niat. Kalau dia tidak bisa mendapati imamnya dalam keadaan ruku maka wajib bagi dia untuk mufarokoh karena dia makmum yang tidak punya alasan tertinggal dari 3 rukun tauhid. Qala berkata siapa Syekhuna guru kami fi syarhil irsyad di dalam syarah irsyad ya berkata guru kami di dalam syarah irsyadnya wal aqrabu adapun qaul yang lebih mendekati lil mangkuli pada qaul yang dipindah diambil itu al awalu pendapat yang pertama walai dan itu atas awal aksarul muakhirina adapun kebanyakan ulama mutaakhirin aksarul mutaakhirina adapun kebanyakan ulama mutaakhirin berarti yang paling akrab adalah pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat paling banyak daripada ulama mutaakhir bahwa makmum yang seperti itu termasuk makmum yang memiliki uzur tertinggal dari gerakan imamnya boleh tertinggal dari 3 rukun tauhid lah makmum masbuk yang disibukkan dengan hal yang paham panjang masih panjang tadi itu ya bahasanya nggak terputus ya dari satu alenia masih nyambung ya kalau nggak disimak nggak dipahami runtutannya nggak susah ya jadi sulit memang bahasa Arab itu kaitan ya. Amma idza raka'a adapun ketika ruku siapa man makmum tadi biduni qiraatin dengan tanpa membaca Fatihah qadraha pada seukuran sunnah yang dia baca makmum masbuk yang disibukkan dengan hal yang sunnah ya kemudian dia ruku tanpa membaca Fatihah padahal kewajiban dia harus membaca Fatihah seukuran waktu dia membaca sunnah baik dari ta'awud ataupun iftitah. Nah di sini amma idza raka'a adapun ketika rukunya makmum masbuk istighala bis sunnah yang disibukkan dengan sunnah biduni qiraatin dengan tanpa membaca Fatihah qadraha pada seukuran sunnah yang dia baca ya batal dulu maka menjadi batal apa sholatuhu sholatnya makmum masbuk tadi. Kalau dia tidak mau baca Fatihah kok langsung ruku mengikuti gerakan imam maka sholatnya menjadi batal ya, jadi makmum masbuk makmum yang tidak memiliki waktu di dalam berdirinya untuk menyempurnakan bacaan Fatihah ya. Kok dia habis takbiratul ihram bukan buru-buru baca Fatihah karena yang wajib adalah baca Fatihah tapi dia disibukkan dengan hal yang baca ta'awud dan baca iftitah. Selesai baca iftitah atau belum selesai baca iftitah imamnya keburu ruku. Nah ini kasus seperti ini. Makmum seperti ini terjadi 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia termasuk makmum yang ma'dzur makmum yang memiliki kultur berarti dia boleh tertinggal dari 3 rukun tawilah dari gerakannya
Pendapat yang kedua, makmum tersebut bukan makmum yang ma'dzur bila udrin, dia tertinggalnya dengan tanpa udzur. Berarti kalau tertinggal dari 2 rukun gerakan batal, ya, berarti ruku dan iktidal kalau dia tidak mufarraq, ya, ada 2 pendapat. Namun al-aqrab yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Berarti dia makmum yang punya udzur, tertinggal dari gerakan imam, boleh tertinggal dari 3 rukun tawilah, karena dia disamakan dengan orang yang butul qiraah, orang yang lemah bacaannya. Nah, kalau dia ruku tanpa membaca Fatihah karena kecerobohannya dia, ya sholatnya menjadi batal. Karena seharusnya dia baca Fatihah, kok malah baca sunnah. Udah tahu dia makmum masbuk. Jadi walaupun makmum masbuk itu, ya perhatikan, Fatihahnya ditanggung oleh imam, tetap kalau dia setelah takbiratul ihram, kewajiban yang dia laksanakan adalah membaca Fatihah. Kok malah baca hal yang sunnah, teledor dia, berarti imamnya ruku, dia wajib mengganti keteledorannya dengan menyempurnakan bacaan Fatihah. Nah, seukuran apa keteledorannya jadi makmum masbuk baca Fatihah, imam ruku di iktidal, Fatihahnya belum sempurna, ruku. Walaupun Fatihahnya belum sempurna iktidal, maka Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh imam. Karena kalau dia benar-benar baca Fatihah, ini enggak disibukkan dengan hal yang sunnah, harus dipahami ya. Wa fi syarhil minhaj, dan itu di dalam syarah minhaj lahu, ya, bagi syekhuna, ya, an mu'dzamil ashabi, hale dinukil dari paling besar-besarnya, paling banyak-banyaknya ashab Syafi'i, berarti para pengikut Imam Syafi'i. An mu'dzamil ashabi dinukil dari paling banyak-banyaknya ashab Syafi'i, para pengikutnya Imam Syafi'i, ya, di dalam syarah minhaj, ya, annahu sesungguhnya man atau makmum tadi itu yarka'u, rukuklah siapa man, wa yaskutu, dan gugur anhu sadari man apa bagiatul fatihati, bacaan Fatihahnya. Namun pendapat yang ketiga, nah ini lebih aman lagi bagi kita, di dalam syarhul minhaj, bahwa, ya, dan ini, ya, paling banyak yang dipegang oleh ashab Syafi'i. Kalau kata ashab Syafi'i berarti para pengikut atau murid-murid ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'inya, bahwa bagi makmum tersebut boleh ruku, annahu yarka'u wa yaskutu anhu bagiyatul Fatihah, ya. Wahtira, dan dipilih apa mana kola, pendapat ini wahtira, dan dipilih apa mana kola, bal rajjahu, bahkan merojehkan, mengumpulkan pada ma, ya, siapa, jam'un mutaakhiruna, segolongan dari ulama mutaakhirun, bahkan dari ulama mutaakhirin memilih pendapat yang ini, yaitu dia telah gugur Fatihahnya dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Wa qalu, dan memanjangkan, ya, memperluas siapa, jam'un mutaakhirun bil istidlali, di dalam mengambil dalil, lahu, pada mana qalahu, ya, panjang sekali pembahasan tentang ini dari dalil-dalil yang ada, ya. Wa anna kalam syaikhaini, dan sesungguhnya kalam daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, wa anna kalam syaikhaini, dan sesungguhnya kalam daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu yang tadi menuntut apa, kalam pada ma, ya, pada pendapat yang ketiga, ya, pada pendapat ini dari pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang mengatakan makmum tersebut itu adalah makmum ma'dzurun, makmum yang memiliki uzur. Amma idza jahala, adapun ketika, ya, tidak mengetahuinya makmum, masih nyambung, ya, dari makmum masbuk tadi.
Amma idza jahala, adapun ketika tidak mengetahuinya makmum atau man, anna wajibahu, sesungguhnya kewajibannya man itu zalika istighalu bil Fatihah, harus melaksanakan bacaan Fatihah, istighol bil Fatihah. Dia nggak tahu kewajibannya dia, yang seharusnya dia lakukan adalah baca Fatihah, bukan membaca hal yang sunnah, bukan diam saja. Nah, bahwa maka adapun man atau makmum masbuk tadi itu bitakhallubihi, dengan tertinggalnya makmum, lima karena perkara lazimahu yang lazim apa ma pada man itu mukhallabun, orang yang tertinggal biqudrin, dengan adanya udzur. Ketika dia nggak tahu kewajiban dia seharusnya baca Fatihah dan dia tertinggal dari hal yang wajib yaitu membaca Fatihah, maka bagi makmum seperti ini mutakhallabun biqudrin, makmum yang tertinggal dari makmumnya dengan adanya udzur, berarti boleh tertinggal dari 3 rukun tawilah. Bagi orang yang nggak tahu kewajibannya adalah baca Fatihah, kan banyak ya. Kalau kita tahunya sholat itu ya ta'awud, iftitah, baru Fatihah ya. Kalau makmum masbuk, makmum yang tertinggal itu kewajibannya baca Fatihah, nggak perlu ta'awud dan iftitah karena waktunya mepet, sempit bagi makmum masbuk ya, untuk menyibukkan diri dengan hal yang sunnah, yang wajib perlu disibukkan. Kalau berkata pada ma'idha jahala, siapa al-qadi Imam Qadiliyat, wa kharaja, dan mengecualikan, perhatikan nih, wa kharaja, dan mengecualikan bil masbuki, dengan makmum masbuk, siapa al-muwafiqu, makmum muwafiq, berbeda dengan makmum muwafiq. Fa innahu, maka sesungguhnya muwafiq itu idalam yutimma, ketika belum menyempurnakan siapa muwafiq al-Fatihah pada Fatihahnya, listigholihi, karena disibukkannya muwafiq bisunnatin, dengan hal yang sunnah, kadoa iftitahin, seperti doa iftitah, wa illam yadunna, walaupun tidak menyangka siapa muwafiq idrakal Fatihata, pada mendapati Fatihah, ma'ahu, bersama imam. Jawabnya ya itu yakunu, maka adanya muwafiq itu kabati qiraati, seperti orang yang lemah bacaannya, bima, di dalam permasalahan marro yang telah lalu, apama bila nizain, dengan tanpa perbedaan ulama, berbeda dengan makmum muwafiq yang dia belum menyempurnakan Fatihahnya, disebabkan disibukkannya dia dengan hal yang karena makmum muwafiq ya, waktunya itu kalau kita yakin pasti menemukan bacaan Fatihah dari ta'awud, doa iftitah, baca Fatihah ya, ternyata tertinggal. Nah, walaupun dia tidak menyangka dan lain sebagainya, tetap dia dihukumi kabatil qiraah ya, seperti orang yang lemah bacaannya dengan tanpa perselisihan ulama. Wasabku, adapun mendahulunya makmum, ail makmumi, maksudnya makmum, ala imamin, atas imamnya, amidan, halim, menyengaja siapa makmum, aliman, dan mengetahui makmum, bitamami ruknaini, dengan sempurnanya 2 rukun, fi'liyaini, yang berbangsa fi'li, gerakan kedua-duanya, wa illam yakuna, walaupun adanya ruknaini fi'laini itu tawilaini, yang walaupun tidak adanya 2 rukun tersebut itu tawilaini, yang panjang keduanya, itu mubtilun, bisa membatalkan apa sabuku, sedangkan mendahulinya makmum atas gerakannya imam ya, dengan disengaja dan dia mengetahui ya, mendahului bitamami ruknaini fi'laini ya, dengan sempurnanya 2 rukun fi'li, walaupun 2 rukun tersebut bukan rukun yang tawilah,
Berarti makmumnya rukuk duluan, iktidal duluan, imamnya masih berdiri. Ya, maka dalam kasus seperti ini makmum tersebut sholat yang menjadi karena mendahulunya dia dari gerakannya imam lebih dari 2 rukun fi'li. Ya. Mubtilun itu mubtilun bisa membatalkan apa sabqu lis sholati pada sholat, alasannya lifuhsyil mukhalafati karena jeleknya perbedaan antara makmum dengan imam. Ya. Wasuratul mutaqaddim adapun bentuk mendahuluinya bihima dengan makmum dan imam di dalam 2 rukun. Wasuratul taqaddumi adapun bentuk mendahuluinya makmum dari imam bihima di dalam 2 rukun. Gimana bentuknya nih? Ya, itu ayyarka'a rukuknya siapa makmum, waya tadila dan iktidalnya siapa makmum, summa yahwi kemudian turunnya siapa makmum lis sujudi karena ingin melaksanakan sujud. Masalah umpamanya wal imamu hale adapun imamnya itu qaimun orang yang masih berdiri. Nah, maka dalam kasus seperti ini si makmum sholatnya menjadi batal karena dia sudah mendahului dari imam lebih dari 2 rukun fi'li. Rukuk iktidal pengen sujud, imamnya masih berdiri. Au ka'ayarka atau seperti rukuknya makmum qablal imami sebelum imamnya. Ya, faramma arada maka ketika menghendaki siapa al-imamu imamnya ayyarka untuk rukunya imam, rafa'a maka bangun siapa makmum dari ruku. Ya, falamma arada maka ketika menghendaki siapa al-imamu imamnya ayyarka untuk ruku, bangun dari ruku, sajada maka sujud siapa makmum. Falam yastami maka tidaklah berkumpul siapa makmum ma'ahu bersama imam fir ruku'i di dalam ruku wala bil iktidali dan juga tidak di dalam iktidal. Maka dalam kasus seperti ini makmumnya juga menjadi batal. Contoh, imam ruku duluan, imamnya belum ruku, imamnya ruku, ya belum sempat ruku, makmumnya udah duluin mulu, walaupun satu nih. Ya, imamnya mau iktidal, makmumnya langsung dikejar gitu loh, ya. Maka dalam kasus seperti ini makmumnya menjadi batal. Atau tadi ya dia ngeduluin imam dari 2 rukun, ruku iktidal, imamnya masih berdiri, dia mau sujud, imamnya baru ruku, batal. Atau tadi kasusnya makmum ruku, imam masih berdiri, imam mau ruku, makmum bangun dari iktidal. Imam mau iktidal, makmumnya bangun ingin melakukan sujud, maka tidak bertemunya antara imam dan makmum di dalam ruku dan iktidal. Nah, ini bisa juga membatalkan daripada sholat. Falam yastami maka tidak berkumpul makmum mau bersama imam fil ruku'i dalam ruku wala fil iktidali dan juga tidak di dalam iktidal. Ini yang sering kita terjadi di kita, ngeduluin imam. Ya, imam belum ruku, kita udah ruku. Imam baru ruku, kita udah iktidal. Imam mau iktidal, kita udah sujud. Nah, itu hati-hati batal. Walau sabaqa bihima sahwan apabila mendahulinya makmum atas imamnya, dia mendahului atas imamnya bihima dengan 2 rukun fi'li, tapi sahwan dengan jalan lupa. Au jahlan atau tidak mengetahui hukumnya, ya lam yadur maka tidak membahayakan apa sabku mendahulinya lakin la yuqtadu akan tapi tidak dianggap lahu bagi makmum apa bihima ruknaini tersebut, akan tetapi 2 rukun tersebut tidak dianggap bagi imam. Fa idza lam yuqtad wa idza lam yu'addu maka ketika tidak dianggap wa idza lam yu'addu benar maka ketika tidak dianggapnya makmum lil ittiba'i pada mengikuti
bihima dengan dua rukun ma'al imami bersama imam sahwan hale dengan jalan lupanya makmum au jahlan atau bodohnya makmum ata maka datangkanlah oleh makmum ba'da salami imamihi setelah salamnya imamnya makmum birokaatin dengan satu rokaat. Kalau mendahuluinya karena lupa atau nggak tahu makmum paling belakang gerakannya ngeduluin imam mulu. Nah, dalam kasus seperti ini tidak batal baginya, tetapi rukun tersebut tidak dihitung baginya satu rakaat, maka wajib nanti setelah imam salam bagi dia menambahkan satu rakaat lagi. Wa illa kalau tidak ya yakunul aud lisahwi wal jahal, ya ada maka mengulangilah siapa makmum as-sholata pada sholatnya. Kalau dia tidak mau menambahkan satu rakaat lagi, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab.